Kamu tuh apa? Selamat pagi, Namek Namuk. Pagi hari ini saya Elsia Titi Halawa sedang berada di SD Negeri 1 Merauke bersama dengan Bapak Kanisius Kong. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Iya, Bapak di sini sebagai Pelaksana harian ya, sekolah. kepala sekolah ya. Karena kebetulan kepala sekolahnya gimana, Pak? Beliau sekarang lagi di Jayapura dalam rangka sebagai pelatih PON ke-20. Jadi selama ini beliau telah menugaskan pekerjaannya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Iya, jadi dalam rangka menjalankan kegiatan sehari-hari ini tugasnya ke Bapak Kong sendiri. Iya. Kemudian Bapak pagi hari ini kan kita datang karena di SD Negeri 1 sudah menerapkan sekolah tatap muka terbatas Bergilir ya terbatas, Pak. Bergilir ya. ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah tentang sekolah tatap muka terbatas ini Pak. Iya, terkait dengan instruksi Bupati bahwa di Kabupaten Merauke, lebih khusus untuk zona merah, akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan instruksi Bapak Bupati, itu akan dilaksanakan serempak pada tanggal 6 September. Namun, SD Negeri 1 kami telah mendahului pada tanggal 1 September kemarin berdasarkan surat yang kami kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tembusannya ke pengawas dan juga tim Satgas Kabupaten Merauke. Maka pada saat surat kami layangkan ke sana, sudah diberi isyarat untuk kami melaksanakan jam tatap muka bergilir terbatas dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Demikian. Iya baik Pak, memang berarti SD Negeri 1 sudah menerapkannya terlebih dahulu ya. Iya. Tapi memang sudah ada izin juga ya dari dinas dan juga dari tim COVID sendiri. Dan juga sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh Bupati dan juga Dinas Pendidikan bahwa memang hari ini tanggal 6 merupakan jadwal pertama secara keseluruhan untuk Iya. menerapkan tatap muka terbatas ini Pak. Pak, bagaimana sih tanggapan orang tua ketika sudah diberlakukan tatap muka terbatas ini? Iya, jadi terkait dengan tanggapan orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka bergilir terbatas, para orang tua mereka sangat antusias sekali dalam merespon instruksi Bupati ini. Kenapa? Rupanya selama COVID ini berlangsung, ada kesulitan bagi orang tua dalam menangani pembelajaran di rumah ataupun secara daring ataupun secara mandiri di rumah. Maka dengan dibukanya pembelajaran tatap muka bergilir terbatas, banyak sekali antusias dari orang tua untuk menerima program ini. Karena untuk SD Negeri 1 sendiri, itu sebelum pelaksanaan ini berlangsung, kita telah merapatkan bersama dengan orang tua. Dan orang tua mereka merespon dengan harapan bahwa sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, isyarat yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah bahwa pembelajaran tatap muka bergilir terbatas diberikan kepada setiap kelas itu per minggu 2 kali pertemuan. Maka SD Negeri 1 Merauke mengisyaratkan bahwa kelas 1, 2 pembelajarannya dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, kemudian kelas 3 dan 4 pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat, sedangkan kelas 5 dan 6 dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Demikian. Ya, 1 jam berarti Pak 1 ya. jam. Berarti hari ini kelas 1 dan 2 1 dan ya Pak 2, ya? iya. Apakah kita bisa melihat proses pembelajaran dari kelas 1 2 saat ini Pak? Boleh. Terus, Kebetulan terima kasih, ini Pak. shift yang kedua, ini adalah kelas 2. Jadi mari kita langsung ke dalam. Oke. Anak-anak ya, datang juga harus tepat waktu. Di sekolah punya aturan tersendiri. Yang hari ini kita akan belajar tentang aturan yang berlaku di rumah. Ya, kalau di sekolah kita harus memakai pakaian seragam, kita harus datang tepat waktu. Itu aturan yang berlaku di sekolah. Ya, kalau aturan dibuat untuk kita laksanakan. Nah, sedangkan yang kita mau belajar adalah aturan yang berlaku di rumah.
Ya, siapa yang di rumah pasti orang tua selalu bilang kalau tidur harus misalnya jam 9. Ya, padahal ada anak-anak yang melanggar, disuruh tidur jam 9, anak-anak masih bermain HP, tidak boleh. Ya, atau mama bilang kalau setelah bermain mainan itu harus dirapikan. Tetapi ada kalanya anak-anak ada bermain, mainannya dikasih biarkan saja berantakan. Ya tidak seperti itu. Jadi di sekolah ada aturan yang anak-anak laksanakan, di rumah juga anak-anak harus mempunyai aturan, sudah diatur oleh orang tua masing-masing. Contoh, siapa yang bermain di rumah habis bermain, setelah bermain mainannya dikumpulkan. Ayo siapa? Angkat tangan. Kita. Kalau setelah kita selesai bermain, mainannya apa dikumpulkan. Begitu juga kalau kita pulang dari sekolah, anak-anak juga harus berikan salam dulu sampai di rumah, berikan salam. Kemudian pakaian seragam diletakkan dengan baik di tempatnya. Sepatu diletakkan di rak sepatu, tidak boleh buang sembarangan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya agar supaya anak-anak hidup dengan teratur. Untuk itu siapa yang melanggar aturan itu pasti dihukum atau diberikan sanksi. Selamat pagi Bu. Ya, Maaf mengganggu Bu. Apakah kita lagi mengganggu proses pembelajarannya? Tidak ya Bu ya. Ya. Boleh minta waktunya Ibu 5 menit ya. Bu izin, ini kami dari Info Kejadian Kota Merauke. Saat ini memang lagi mau meliput proses pembelajaran sekolah tatap muka terbatas. Nah mungkin Ibu bisa bercerita apakah selama ini proses pembelajarannya apakah mengalami kendala, dan ketika melakukan sekolah tatap muka terbatas ini tanggapan Ibu sebagai guru bagaimana Bu? Ya, di satu sisi yang hal kita lihat dalam masa pandemi ini yang kita rasakan sebagai guru itu kita lihat memang ada beberapa kendala. Yang pertama jamnya sangat terbatas, kemudian banyak yang hal-hal yang mau disampaikan materi tidak semuanya disampaikan dengan baik. Tetapi dengan keadaan begini kita mengatur waktu dengan baik sehingga materi itu walaupun penyampaiannya sedikit tetapi harus sampai kepada anak-anak, setidaknya mereka mempunyai mereka memiliki pengetahuan walaupun sedikit tetapi ada, daripada di rumah tidak sama sekali. Ya, kita kendala kemarin ketika pembelajaran daring anak-anak itu tidak tatap muka secara langsung dengan guru, sehingga mereka memiliki kendala yang sangat besar. Iya. Berarti dengan sekolah tatap muka terbatas ini juga membantu guru ya, serta juga anak-anak ya. Iya. Karena memang untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak ini harus tatap muka ya. Bertemu ini penting sekali Bu berarti ya. Iya, sangat berarti bagus. untuk tatap muka terbatas ini orang tua pun mendukung Bu ya, atau Iya. bagaimana Bu? Mungkin Bu bisa. Kalau untuk orang tua malah orang tua 100% sangat mendukung. Ya, mereka sangat antusias sekali, terlihat dari hari pertama sampai saat ini orang tua bahkan tidak pulang, langsung menunggu di tempat, sehingga kita juga komunikasi dengan orang tua sangat baik, sehingga ketika ada hal-hal tugas-tugas lanjutan yang guru sampaikan walaupun penyampaian ke anak, tetapi secara langsung juga kita berikan kepada orang tua. Kayak Berarti orang tua dalam hal ini sangat mendukung ya, sangat dengan sekolah mendukung tatap muka terbatas ini ya, Ibu ya. Dan Ibu kalau untuk anak-anak nih Bu ya, ketika Ibu sudah berapa lama Bu menerapkan tatap muka terbatas di SD? ini sudah berjalan 2 minggu. Ya, Bu ya. Dari Ibu lihat interaksi dengan anak-anak, semangatnya mereka nih kira-kira seperti apa Bu ya? Ya, mereka sangat antusias sekali ketika belajar. Pertama mereka kenal, pertama ini ibu guru kita, selama ini lewat Zoom, lewat Google Meet, tetapi mereka rasa tidak terlalu dekat ketika tatap muka langsung dengan guru. Mereka sangat antusias sekali, mereka bisa bertanya, bisa menjawab, bahkan semuanya sangat
semangat kalau mengikuti pelajaran tetap muka ini. Iya Bu, apalagi situasi pandemik sudah mau 1 tahun lebih ya. Iya. Proses pembelajaran ditiadakan, dialihkan dengan daring dan pengambilan tugas di sekolah. Memang anak-anak berarti sangat merindukan suasana kelas seperti begitu Ya, ya. mereka sangat merindukan sekali. Ibu, apakah kita boleh izin Bu nih, Ibu bisa panggil kita dengan anak-anak mungkin menyanyi 1-2 lagu, Oh, iya. lagu dari Sabang Merauke, dari Sabang Merauke atau lagu apa boleh Bu? Boleh. Ya, anak-anak, kita akan menyanyi bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang pulau kanan, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia akan maju, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Ya, saya boleh tanya-tanya sedikit kan? Oke, Boleh ya, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo semangat, ayo. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik. Oke, sekarang Kak Elsa mau ajarkan adik-adik begini ya. Kalau Kakak bilang selamat pagi semua, apa kabar? Langsung kalian semua bilang dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa? Bisa dong. Ayo semuanya berdiri boleh. Iya, nanti kalau Kak Elsa bilang apa kabar? Adik-adik jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa tidak? Bisa dong. Kita coba satu kali ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ulang lagi ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekali lagi keluarkan suara dengan penuh semangat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, boleh duduk kembali. Kakak boleh bertanya ke adik-adik tidak? Boleh dong, boleh ya? Boleh. Siapa yang merindukan untuk sekolah di kelas? Belajarnya di kelas, siapa yuk? Siapa yang rindu sama teman-teman? Angkat tangan kanan. Oke, turun ya. Siapa yang cita-citanya mau menjadi guru? Siapa yang mau jadi dokter? Yang cakap jangan malu-malu, ayo pintar. Berdiri, kenalkan nama. Ya. Suaranya lebih besar lagi sayang. Oke ya. Tepuk salut dulu buat dia ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa nama adik? Yandri. Perkenalkan nama saya Yandri. Oke, 1, 2, 3. Perkenalkan nama saya Yandri. Siapa nama ayah Yandri? Yance. Yance siapa? Bapak Yance. Siapa nama ibu Yandri? Yosefin. Yosefin siapa? Mama Mama Yosefin. Besok Yandri mau jadi apa kalau besar? Polisi. Mau menjadi polisi. Tepuk tangan dulu untuk Yandri. Kalau begitu, Yandri harus rajin ke sekolah, rajin belajar dan dengar-dengaran sama ibu guru. Ibu guru siapa? Ibu Ludi. Oke. Iya, baru masuk hari ini ya. Salam COVID Yandri. Boleh duduk kembali. Ibu, terima kasih ya. Akhirnya Elsie sama teman-teman bisa datang. Kemudian kita juga bisa melihat anak-anak yang memang mereka begitu semangat Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Kami pamit dulu ya Bu ya. Dadah semua. Ya teman-teman, inilah hasil kita mengunjungi SD Negeri 1 Merauke. Tadi kita sudah berbincang bersama Kepala Sekolah PLH dari SD Negeri 1 Merauke, Bapak Kanisius Kol. Kemudian kita juga sudah melihat proses pembelajaran dari anak-anak di kelas 2.
Dan tadi disampaikan oleh Bapak Kom sendiri bahwa mereka memang sudah membuat surat izin dan sudah diizinkan dari dinas terkait, serta juga anak-anak di sini orang tuanya sudah mengizinkan mereka juga untuk mengikuti sekolah tatap muka terbatas, karena memang ini sangat penting sekali. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan closing statement dari kepala sekolah. Oke, mari. Permisi, Bu. Oke, kebetulan ini ada salah satu orang tua siswa ya. Mari, Bu. Iya, kita akan mendengar ya. Elsie langsung akan menanyakan. Pagi, Bu. Iya, Ibu lagi mengantar anaknya ya? Iya, yang kelas 2B. Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika bukannya sekolah tatap muka terbatas ini, Bu? Kan selama ini kita mengikutinya secara daring, tidak bertatap muka secara langsung dengan guru, tetapi secara online pengambilan tugas. Nah, sekarang kan sudah dibuka nih sekolah tatap muka dan memang terbatas, lalu juga mematuhi protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Untuk Ibu sendiri, tanggapan Ibu dengan dibuatnya seperti begini dari orang tua seperti apa, Bu? Kebetulan ini kita lagi live di Info Kejadian Kota Kalau Merauke. saya sebagai orang tua murid anak saya, ini kami sebagai orang tua merasa bangga dan merasa senang karena sudah mengikuti aturan protokol ini, COVID ini. Kami malah senang untuk bertatap muka karena anak sudah 2 tahun ini sudah ketinggalan mata pelajaran. Iya. Kami sebagai orang tua di rumah juga agak berat, soalnya kami ini ada yang kerja, suami istri kerja, nggak sempat untuk mengajar anak-anak. Iya. Tapi kami ada waktu untuk belajar anak-anak kami di rumah. Begitu, Bu. Tapi memang tidak begitu maksimal ya. Ya, tidak Apalagi- maksimal, tapi kami begitu senang Iya, karena begitu sudah senang. ada tatap muka, biar anak-anak bisa punya otak ya terbuka. terbuka. Apalagi kalau sama gurunya Ya. kan beda dengan orang tua. Anak-anak ini lebih nyaman ke Ya, gurunya memang ya. pertama awalnya mereka masuk agak takut dan bukan takut juga sih, mungkin malu. Iya, Tapi ternyata mereka berani juga. Berani juga Ya. ya gue. Dan berarti dari orang tua sendiri mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sekolah maupun dinas pemerintah daerah dalam hal ini untuk mutu pendidikan kita sendiri ke depan, Bu ya. Oke, Ibu, minta maaf sekali ya Elsie mengganggu. Terima kasih. Salam COVID ya. Salam COVID juga. Mari. Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Kami sudah melakukan tadi sudah meliput proses pembelajaran anak-anak di kelas, kemudian sudah berdiskusi dengan guru juga dan juga dengan salah satu anak murid. Lalu kebetulan tadi ada orang tua murid juga. Tadi disampaikan dari orang tua murid kelas 2B kalau tidak salah Pak ya. Mereka mengapresiasi pihak sekolah karena mereka sangat bangga, merasa terbantu. Karena saat COVID di rumah agak susah orang tua mengajar anak, tapi dengan melakukan tatap muka terbatas ini bergilir, orang tua sangat bangga dan berterima kasih untuk pihak sekolah. Bapak, mungkin kita punya diskusi sudah selesai, live-nya nih sudah kita liput selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak, anjuran atau kata-kata motivasi penyemangat buat anak-anak yang di rumah, orang tua yang di rumah, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan proses pembelajaran tatap muka bergilir terbatas ini yang secara serempak dilaksanakan pada hari ini, kami dari pihak sekolah, teman-teman guru merasa bersyukur bahwa selama ini kan kami hampir tidak pernah bertemu dengan anak secara langsung dalam proses pembelajaran. Maka dengan adanya pembelajaran ini, harapan kami bahwa berdasarkan hasil pertemuan bersama dengan orang tua, kurang lebih sekitar 80% yang orang tua mengikuti pertemuan dan sekitar 20% belum. Tetapi dengan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung, karena kita mendahului tanggal 1, Iya. maka tadi sempat ada diskusi dengan orang tua murid. Mereka adalah orang yang selama ini tidak pernah mendapat informasi itu. Sehingga dengan adanya pelaksanaan ini sudah mendorong anak-anak, bahkan orang tua sendiri untuk mulai secara rutinitas mengantar anaknya untuk pembelajaran di sekolah walaupun sifatnya bergilir terbatas. Ada harapan juga bahwa memang sesuai dengan instruksi Bupati bahwa setiap kelas itu mendapat giliran 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Hanya sekolah sudah mendahului dengan harapan untuk 2 kali pertemuan dalam seminggu.
maka besar kemungkinan bulan depan kita akan menambah jam pembelajaran menjadi 3 jam pembelajaran atau 3 kali 30 menit. Berarti ada tambahan setengah jam. Berangsur-angsur kita lihat situasi, kalau semakin pulih, semakin baik, maka mungkin kita menambah sampai dengan 2 jam pembelajaran atau 4 kali 30 menit. Begitu. Itu kurang lebih harapan dari kami. Makasih. Terima kasih Bapak Kanisius Kong yang sudah membuka pintu hati dan pintu rumah sekolah buat kami. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dari SD Negeri 1 Merauke.